ucapan syukur dan bibir yang memuliakan itu keluar dari hati kami yang paling dalam. Terima kasih Tuhan. Sampaikan isi hatimu malam ini buat kami. Kuduskan layakkan kami untuk menerima benih ilahi ini, sehingga kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu dan kebenaran-Mu itu hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kemuliaan, segala hormat dan pujian bagi-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang mengasihi Tuhan berkata, amin. Silakan duduk saudara. Saya ucapkan shalom saudara. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat Lukas pasal yang ke-8. Bagaimana orang ini disembuhkan dari kerasukan setan. Jadi kalau berbicara tentang kerasukan, ini yang dikuasai itu adalah dirasuki jiwanya, saudara. Sehingga dia membuat pilihan-pilihan sesuai dengan keputusan jiwanya yang dikendalikan oleh si jahat. Mari kita lihat Lukas 8 ini, saudara. Kita memang sebelumnya Tuhan Yesus mengajarkan banyak hal. Yang pertama, perempuan-perempuan yang melayani Yesus setelah mereka dibebaskan dari roh-roh jahat. Perempuan-perempuan ini melayani Yesus dengan apa? Hartanya. Tidak banyak orang Kristen yang bisa melayani dengan hartanya. Karena seringkali problemnya adalah masih kerasukan. Saudara. Ikatannya terhadap mamon itu kuat sekali. Ya, di ayat 1-3 itu. Jadi dikatakan perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Dan perempuan-perempuan ini dikatakan disembuhkan dari roh-roh jahat, dari berbagai penyakit. Bahkan seorang yang bernama Maria Magdalena itu dibebaskan dari 7 roh jahat. Maka saya seringkali menyimpulkan orang yang belum bisa melayani Tuhan dengan hartanya, mesti ada diikat. Karena di mana hartamu berada, di situ hati. Kemudian di dalam berikutnya Tuhan mengajarkan tentang seorang penabur. Jadi dia bukan hanya membebaskan orang dari, menyembuhkan orang sakit, tapi mengajarkan bagaimana menabur. Kemudian di poin berikutnya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang pelita. Dia mengajar. Dia bukan hanya menyembuhkan orang sakit, membebaskan orang dari kerasukan setan, bahkan membebaskan Maria Magdalena dari 7 roh jahat. Tapi dia juga mengajar, saudara. Ya. Karena di ayat yang ke-18 itu dikatakan, karena itu perhatikan cara kamu mendengar. Orang ini kalau diajar enggak mau dengar, bahkan komplain. Ya dia tidak pernah akan mengalami kemerdekaan. Karena di dalam Yohanes 8 ayat 32 dikatakan, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan. Kalau kita ini tidak memperbaiki cara mendengar kita, kita tidak pernah mengalami kemerdekaan. Karena apa? Iman timbul dari pendengaran. Karena dikatakan, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, dan siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Ini mempunyai apa, saudara? Mempunyai kerinduan untuk mendengar. Mempunyai kerinduan.
untuk menerima kebenaran. Kemudian saudara, di topik berikutnya ini Yesus dan sanak saudaranya. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya mau bicara tentang pelayanannya, tapi juga dia memberikan teladan. Bagaimana dia juga seorang yang harus bertanggung jawab terhadap keluarganya. Saudara, FA kita ini kan satu orang percaya seisi rumah diselamatkan. Itu satu poin. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Perjuangkan saudara itu. Jangan saudara itu membiarkan yang lain binasa. Yang penting saya selamat. Nah, ini saudara. Jadi sanak saudaranya ini harus diperhatikan, harus diperjuangkan. Kan kita menemukan banyak orang-orang Kristen itu egois. Yang penting aku selamat, yang lain masuk neraka ya enggak apa-apa gitu. Aku yang penting selamat, anakku neraka enggak apa-apa. Aku selamat, bojoku neraka enggak apa-apa. Itu. Ini kan orang-orang egois. Jadi Tuhan Yesus itu juga ya care dengan keluarganya. Kemudian saudara, Tuhan ini memiliki otoritas atas alam. Dia di ayat 22 ini, di situ topik dari Lukas 8 itu angin ribut diredakan. Jadi dia bukan hanya bisa mengajar, tapi dia juga menaklukkan alam. Makanya di dalam kehidupan kita, semakin kita ini mau sering berdoa, belajar berdoa, saudara, hujan pun diredakan, ya kan? Kita minta hujan, hujan beri. Begitu saudara. Alam. Banyak orang enggak ke gereja takut hujan, ya kan? Dia tidak mengerti bahwa kuasa yang dimiliki Tuhan itu diberikan kepada orang percaya. Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Nah ini saudara. Saudara, di topik yang akan kita bahas ini, yaitu Yesus mengusir roh jahat dari orang Girasa. Saudara, ternyata membebaskan orang dari kerasukan setan itu gampang. Kalau bahasa Jawa itu apa? Gamping. Ya. Tapi kenapa masih banyak orang Kristen kerasukan setan? Karena yang dirasuki itu adalah jiwanya. Keinginannya, kalau jiwanya itu bicara keinginannya, perasaannya, kehendaknya. Mari kita lihat saudara ayat 26 ini sampai ayat berikutnya. Dikatakan begini. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Perhatikan, orang itu dirasuki oleh setan-setan. Dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Saudara, kenapa setan-setan itu membawa orang ini di kuburan? Karena saudara, setan-setan itu ingin menunjukkan, makanya di kuburan ini kan banyak setan-setan. Dia ingin menunjukkan kemenangannya, saudara. Bahwa ini loh orang-orang di kuburan ini semua ini orang-orang yang waktu hidupnya itu aku ikat, aku belenggu, aku kendalikan. Itu. Dia punya
otoritas di kuburan. Makanya saudara, waktu Yesus disalibkan itu di mana saudara? Di mana? Golgota itu Bukit Tengkorak. Itu dia proklaimkan, aku mengalahkan engkau di Bukit Tengkorak ini. Dan membebaskan orang-orang yang engkau tawan. Makanya saudara, kalau saudara membaca, waktu Yesus itu bangkit dari kubur, hari ketiga, itu orang-orang kudus ini bangkit. Karena Yesus sudah memproklamirkan kemenangannya. Nah ini saudara. Nah mari kita perhatikan saudara. Jadi masalah ya banyak orang Kristen sering kali tanya, Pak boleh nggak ke kuburan? Bukan masalah boleh atau tidak boleh, ngapain lo ke kuburan? Ke kuburan nangis karena patah hati. Ini masalah. Kuburan nangis karena kecewa. Yesus ke kuburan, dia memproklamirkan kemenangannya. Dia memproklamirkan, membebaskan orang. Bukan ngasih bunga kepada orang yang sudah mati. Ngasih minum. Nih kopi kesukaannya. Om sukanya kopi. Gitu. Kasih kopi. Padahal waktu hidup omnya darah tinggi gara-gara kopi. Mati diantar kopi lagi. Saudara. Nah, saudara dikatakan orang yang kerasukan ini dikatakan sudah lama ia tidak berpakaian. Dan tidak tinggal dalam rumah. Dan perhatikan saudara, ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di depannya dan berkata dengan suara keras. Ini yang ngomong siapa saudara? Yang ngomong orang ini yang dikendalikan. Nah ini saudara, dirasuki ini saudara, dia dipakai tubuhnya, mulutnya dipakai, tangannya dipakai, kakinya dipakai, tapi dia dikendalikan pikirannya, dikendalikan perasaannya, dikendalikan apalagi pikiran, perasaan, kehendaknya. Pinginnya kuburan, ya saudara, bukan pulang ke rumah. Nah ini saudara, jadi dia berkata kepada Yesus, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi. Yang ngomong ini orangnya, tapi dia dikendalikan oleh roh jahat saudara. Ini yang namanya dirasuki. Makanya saudara, kita ini sebagai orang Kristen itu jangan hanya tajam mulutnya, tapi tajam telinganya. Kemudian apalagi yang tajam? Tajam penglihatannya. Bukan hanya tajam mulutnya. Banyak pendoa-pendoa itu hanya tajam mulutnya. Kayak gergaji besi. Tapi ditanya lihat apa? Enggak lihat. Matanya enggak tajam. Dengar suara Tuhan enggak hari ini? Enggak. Telinganya enggak tajam. Itu. Ngaku pendoa. Tapi enggak pernah dengar suara Tuhan. Nah ini saudara. Saudara perhatikan ciri-ciri orang yang dirasuki setan ini. Pakaiannya. Mulai aneh-aneh. Ya. Celananya robek-robek. Saya sekarang kan banyak ya. Kita lihat katanya fashion. Gitu. Ini sudah mulai robek-robek celana di lututnya, saudara.
Nanti naik sampai naik, saudara. Pakaiannya, seleranya, gaya hidupnya. Ini karena tinggal di kuburan bagaimana mau mandi, saudara? Malas mandi sudah. Alasannya apa? Jauh dari sumur. Ya di kuburan. Dia berkata, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Ini yang berbicara orangnya yang dirasuki, saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita mesti bisa membedakan. Ya, makanya karunia membedakan roh ini bisa mengerti ini perkataan ini datang dari Tuhan atau dari hantu. Ini yang ngomong siapa? Banyak orang percaya ya. Ada dengar suara, "Hoi anakku, aku kepanasan ini di kuburan. Tolong bawakan AC, kipas angin." Gitu. Bawakan kipas angin, saudara. Dia tidak bisa membedakan bahwa ini suara setan. Iblis itu bisa menyamar menjadi malaikat terang. Bahkan seringkali saudara, banyak orang ketipu. Namanya ketipu itu kan gak mungkin terang-terangan. Saudara. Iblis itu bisa menipu lewat apa? Adat istiadat yang diajarkan turun-temurun. Bisa dia masuk di sistem nilai. Apa yang dipercayai orang. Pemali. Kan orang di Indonesia ini kebanyakan kan takut sama angka 13. Karena itu berulang-ulang dialami oleh iblis, sial dia. Sehingga diajarkan kepada anak cucunya, kamu jangan menggunakan angka 13 karena itu angka sial. Kenapa? Berkali-kali dia sial. Dia inginkan perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun itu tahun ke-13 mati. Tapi tahun ke-13 ketemu Tuhan sembuh. Dia kendalikan Haman untuk membunuh orang-orang Israel. Tanggal 13 bulan Adar, tetapi tanggal 13 terjadi pembalikan keadaan. Sehingga orang Israel hari ini kalau tanggal 14 dan 15 bulan Adar, mereka merayakan hari raya Purim. Ini yang diajarkan turun-temurun oleh setan. Dia bisa menyamar menjadi malaikat terang. Dia menasihati, hati-hati angka 13. Karena itu angka sial. Dia pernah sial memang. Sehingga diajarkan sampai hari ini, itu jadi tradisi turun-temurun. Orang percaya, saudara. Ajaran setan. Dan akhirnya dikemas dengan apa? Dengan istilah, kearifan lokal, ya katanya gitu, saudara. Nah ini bisa dikemas dengan adat istiadat, bisa dikemas dengan budaya. Saudara perhatikan bagaimana Yesus ini menyelesaikan urusan dengan setan. Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Jadi dia enggak kompromi, dia perintah keluar. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia. Bahkan dikatakan maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan semua pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Banyak senangnya menyendiri tempat sunyi ya. Hati-hati saudara.
ini sudah mulai kerasukan. Diikat, dibelenggu enggak bisa kalau orang sudah kerasukan. Didisiplin enggak bisa. Hari Minggu ibadah, enggak akhirnya. Itu kan jangan membiasakan diri seperti orang yang tidak mengenal Allah. Meninggalkan persekutuan. Tidak bisa ikatan lepas. Karena saking kuatnya setan membelenggu. Setan itu menguasai dia. Senangnya ke tempat-tempat yang sepi, jauh dari dari komunitas orang percaya. FA mulai bolong-bolong, malas FA. Kenapa? Sana ramai baca firman, bahas firman. Saya ini tersinggung kalau bahas firman, gitu. Hati-hati, lebih baik sendiri, sepi. Dan mari kita lihat saudara, Yesus bertanya kepada setan itu, dikatakan apa? Siapakah namamu? Ternyata buahnya saudara. Ini namanya kerasukan setan itu bukan hanya satu. Dia berkata legion, karena ia kerasukan banyak setan. Karena ia kerasukan banyak setan. Jadi ini legiun. Jadi dari kata legiun itu satu batalion, satu legiun. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Jadi ngusir setan itu gampang, diperintahkan. Bukan diajak bercanda atau bermain, saudara. Malah dulu kan saudara, zaman ya orang pakai jai langkung itu malah ditanya nomor ya. Nomornya berapa yang keluar. Nah, itu. Tanya itu sama Pak Legiman itu. Ternyata Pak Legiman itu tukang jahit, saudara. Jadi kan dia punya meteran, kasih meteran nomornya. Dikatakan adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung, lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Setan saja permintaannya dikabulkan, saudara. Kalau lain ditolong. Saudara perhatikan, setan aja permintaannya dikabulkan. Kok anak enggak. Nah gitu saudara. Saudara ini minta dia masuk babi. Nah setan ini tidak bisa diajak kompromi, tetapi diperintahkan. Tapi kenapa kok memasuki babi-babi? Dan banyak kan daerah kantong-kantong Kristen itu dia gantung apa? Kepala babi. Gantung gigi babi. Saya kadang-kadang lihat itu ya tersenyum, karena ingat cerita ini saudara. Apakah mungkin karena supaya setan itu kalau lihat gigi babi trauma. Ingat pernah kawannya yang sebanyak legion itu apa? Terjun ke jurang. Gitu. Begitu lihat gigi babi dia langsung ngeri gitu. Masukin rumah ini. Nah saudara bisa perhatikan bagaimana babi-babi ini begitu kemasukan setan-setan. Mati lemas loh saudara. Tapi manusia ini sekian tahun dirasuki setan-setan. Dia hanya berpengaruh di mana? Di perilaku. Mandi sudah malas, berpakaian
bolong-bolong sudah, ganti malas. Modelnya itu saja kan. Iya kan? Kebiasaan yang ini, orang yang tinggalnya di kuburan ini, senangnya ke tempat yang sepi-sepi, supaya tidak dikontrol, menjauhkan diri dari kawanan. Ini yang dipengaruhi kerasukan itu adalah perilakunya, saudara. Kekristenan ini bukan hanya, saudara, bukan hanya kita ini dilihat dari seringnya kita ibadah. Bukan hanya dilihat dari kita melayani, tapi perilaku. Perilaku orang yang kerasukan setan ini berubah. Bisa jadi yang biasanya rajin ibadah mulai mundur. Ya, yang biasanya duduk di depan mulai mundur ke nomor 2, nomor 3. Wah, langsung terakhir paling belakang langsung hilang. Saudara. Itu dari apa? Perilaku. Dan kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Saudara bisa bayangkan, saudara. Ini babi-babi ini aja, ya, begitu kemasukan setan, mati loh, saudara. Makanya manusia ini, saudara, kerasukan jiwanya. Jiwa manusia ini kan berarti kan kapasitasnya itu besar sekali. Bahkan dikatakan begini kan, di dalam Kejadian setelah air bah itu, setelah ada apa? Manusia mendirikan Menara Babel, dikatakan sejak saat ini apapun yang dirancangkan manusia, tidak ada yang tidak akan tercapai. Semua. Bahkan tadi saya juga berpikir gini loh, saudara. Tuhan itu mengiyakan keinginan manusia. Saudara, saya ini kan dititipi anak-anak ayam yang lahir tidak berbapak dan lahir tidak beribu. Karena beda dengan ayam-ayam saya ini kan berbapak dan beribu. Jadi biasa di dalam pengasuhan induknya, saudara. Loh ini sak suka-sukanya, saudara, tidur sak suka-sukanya. Ya, main sak suka-sukanya, saudara. Dia malam nggak ngerti malam, siang nggak ngerti. Kadang-kadang malam masih cari makan, saudara. Karena apa? Dan saya perhatikan ini kan rekayasa genetika. Bukan seperti ayam kampung yang lahir karena sebuah proses pembuahan, ya, kawin ayam jantan dan ayam betina, saudara. Loh, Tuhan tuh ikut manusia loh. Saya pernah berpikir nih, kok bisa ini ya? Nanti manusia ini kan tubuhnya robot tuh kan, tapi ganti kan film-film yang ini kecelakaan, ya, nyawanya masih ada, tubuhnya diganti, bisa lebih hebat katanya. Dan makannya bukan nasi, setrum, saudara. Lebih ngirit lagi. Jadi kalau dia kehabisan setrum lemes gitu, sudah tinggal dicas gitu. Sehat lagi, saudara. Ya itu filmnya. Saudara. Tapi bisa jadi loh, saudara. Karena apa? Impian manusia ini tidak ada yang tidak terjadi. Saudara tak ajak saudara lihat di dalam Kejadian ya. Di situ dikatakan begini. Ketika ayat 5 ya. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya.
ini barulah permulaan usaha mereka. Perhatikan kalimat ini. Ini yang mengatakan Tuhan. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Mulai saat itu. Jadi kalau ada orang kok sampai putus asa ini belum mengerti ayat ini. Karena apa? Mulai dari sekarang apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Nah mari kita lihat saudara, kembali ke tadi. Jadi saudara, kita lihat belajar hal yang kedua bahwa manusia ini sangat-sangat berharga sehingga Tuhan Yesus ini tidak menyayangkan ribuan babi. Makanya orang itu saudara kalau kerasukan setan, mau punya harta banyak itu habis. Karena saudara, ini babi-babi ini jumlahnya berapa saudara? Kira-kira berapa? 2.000 babi. Jadi Tuhan Yesus enggak menyayangkan 2.000 babi. Kayaknya saudara orang ini ya kalau sakit, kalau kerasukan, berapapun punya aset habis. Saya tidak pernah menentang orang yang punya kerinduan kesembuhan alami, enggak. Itu pilihan. Tapi kalau Tuhan Yesus sudah memberikan kita jalan untuk mengalami kesembuhan ilahi, kenapa tidak itu yang kita tempuh? Kita tidak perlu kehilangan karena sudah dibayar lunas. Ini. Kita kembali di tadi apa? Lukas ya? Lukas. Jadi saudara, mari kita lihat. Ternyata orang gila ini bukan hanya rusak dirinya, tapi juga merugikan orang lain. Orang yang kerasukan setan. Dia bukan hanya dirinya yang mengalami kerugian. Dia kehilangan waktu, kehilangan kesempatan, dia juga kehilangan banyak hal, saudara. Tetapi orang sekampung ini juga ikut rugi ternyata. Mereka apa? Kehilangan babi, karena babi ini mati, saudara. 2.000 babi itu terjun ke dalam danau, mati lemas. Dan akhirnya orang ini apa? Waras. Karena di dalam ayat 35 itu dikatakan, dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Orang itu kalau waras, ya tak kasih tahu, kecenderungannya, keinginannya itu apa? Duduk di kaki Yesus. Bukan menjauh dari persekutuan, menjauh dari ibadah, menjauh dari pelayanan. Ini tanda orang kerasukan. Saudara. Tapi orang Kristen yang waras, orang itu kalau sudah waras ditinggalkan setan-setan, apa yang dia kerjakan? Duduk di kaki Yesus. Kasih tahu kiri kanan, wes waras belum? Gitu. Waras ora? Gitu. Senengnya lungo-lungo. Orang meninggalkan pelayanan, meninggalkan persekutuan. Waras. Yang waras katakan amin. Waduh, katanya setengah waras ini. Iya. Ia telah berpakaian dan sudah waras.
Makanya orang kalau tadinya pelayanan kemudian ninggalkan pelayanan, ini kerasukan ini. Halo, tanda-tanda orang yang waras ini, keputusannya adalah duduk di kaki Yesus. Kemudian saudara, dikatakan begini saudara, yang berikut tanda orang ini sudah waras. Ya. Dikatakan begini sini, ayat 38. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Kecenderungannya ikut Tuhan. Milih PKK atau ibadah? Milih ibadah. Pilih pesta atau ibadah? Ibadah. Gitu. Milih melancong atau ibadah? Ibadah. Itu kalau orang sudah waras. Perhatikan saudara, ia meminta supaya diperkenankan menyertai Yesus. Melayani, menyertai, melayani sama seperti perempuan-perempuan ya di ayat 1 sampai 3 itu. Melayani Yesus dengan harta mereka. Namanya menyertai Yesus, melayani. Apa yang bisa dilakukan? Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia. Dia mau taat dan setia. Yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Tetapi Yesus menyuruh ia pergi. Bukan pergi diusir saudara, tapi apa? Pulanglah ke rumahmu. Orang itu kalau waras, dia akan apa? Memperhatikan rumahnya, menceritakan, bersaksi. Karena dikatakan pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat atasmu. Menyaksikan apa yang Tuhan buat dalam hidupnya, itu orang waras. Bukan menyimpan pelita dalam gantang, kekristen untuk dirinya sendiri. Itu namanya belum waras. Orang itu pun perhatikan pergi mengelilingi apa? Seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Orang saudara kalau tidak dirasuki setan, itu orientasi hidupnya apa? Memberitakan nama Yesus. Dia bersaksi. Makanya saudara, cari orang yang belum waras supaya dia alami kesembuhan. Supaya dibebaskan dari setan-setan. Caranya saudara, perintahkan dia keluar. Kemana? Ke babi. Wah enggak ada babi, kuda. Enggak ada kuda, kambing. Begitu. Jangan kita kalah sama setan. Yang sudah waras, katakan amin. Aduh Pak, saya ini malas kalau suruh memberitakan Yesus. Takut dipenteng nanti saya. Saudara, hidup ini sekali. Paulus berkata, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Waras itu sederhana, saudara. Orientasi hidupnya adalah Tuhan, Tuhan, Tuhan. Inginnya dekat terus sama Tuhan. Tandanya orang yang sudah
waras. Kasih salam kiri kanan berkata, waras terus. Waras, waras, waras. Sambil dipijet-pijet ini bahunya. Waras, waras, waras. Begitu, saudara. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kami mau alami kemerdekaan di dalam Kristus. Karena ketika Yesus datang dalam hidup kami, setan itu pergi. Dan dimanapun kami berada, kami akan membebaskan setiap orang dari kerasukan-kerasukan. Sehingga setiap orang akan memberitakan nama Yesus Kristus. Sehingga tidak ada satu orang pun yang tidak diselamatkan. Mari saudara buka hati saudara, minta kepenuhan Roh Kudus. Haleluya. Jangan izinkan celah sedikit pun setan masuk dan merasuki pikiran saudara. Merasuki kehendak saudara, merasuki perasaan saudara. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh. Ina mata kura baba mata kara. Nama sidiki nama so dinara lama 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 syakara lama matu koro sekian. Terima kasih. Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan di atasku, membangkitkan kuasa. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Mari dengan iman berkata, turunlah urapan di atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Setiap belenggu, setiap ikatan lepas dalam nama Yesus. Mari saudara bebaskan saudara dari pengaruh setan-setan, pengaruh roh-roh jahat yang merasuki pikiranmu, merasuki perasaanmu, merasuki kehendakmu, keinginanmu. Alami kemerdekaan di dalam Kristus. Jangan izinkan roh-roh jahat itu menguasai engkau. Oh, rabasyata karabashi. Bahasa roh, boleh berbahasa roh, boleh berbahasa roh. Mari berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh. Oh, ibasaka rabasaka. Ibasaka takarala basada karala basada. Iya. Lama-lama
jangan padamkan rohmu, jangan padamkan rohmu. Alami kebebasan, alami kelepasan, alami kemerdekaan. Ya lama sadara baba pikiran-pikiran yang dikendalikan oleh roh-roh jahat hari ini, aku bebaskan engkau dalam nama Yesus. Perasaan-perasaan yang dikendalikan oleh roh-roh jahat, aku bebaskan engkau. Mari minta pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus. Haleluya. Biar kehendak Kristus itu yang kami miliki. Pikiran Kristus, perasaan Kristus. Kami dibebaskan semua dari roh pengendali pikiran, roh pengendali perasaan, roh pengendali keinginan, kehendak. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Katakan Tuhan kau sempurna. Tuhan kau sempurna. Ya. Dan karyamu ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan kau sempurna dalam rencana-Mu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu,
lagi kita proklamasikan. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranku. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranku. haleluya. Hari yang sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan, yang sudah waras, berikan tepuk tangan bagi Raja segala raja. Alami kemerdekaan, alami kebebasan, alami damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari surga. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau sudah kerjakan bagi kami, sehingga kami hidup bukan hidup untuk diri kami, tapi kami hidup untuk Engkau, menggenapi rencana-Mu, sehingga setiap lutut bertelut dan segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Menggenapi rencana-Mu, satu orang percaya, seisi rumah kami diselamatkan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Sebelum kami kembali ke keluarga kami masing-masing, Tuhan kami berdiri bagi bangsa kami Indonesia. Berkati negeri ini, berlimpah-limpah dengan susu dan madu. Berkati para pemimpin negeri ini, berikan hikmat dan takut akan Tuhan. Negeri yang berpulau-pulau dari Sabang sampai Merauke. Memberkati presiden, wakil presiden, kepala-kepala daerah, baik gubernur, wali kota, bupati, bahkan sampai tingkat kecamatan, kelurahan, RT RW. Tuhan berkati mereka supaya sungguh-sungguh Tuhan nyatakan kehendak Tuhan atas negeri ini. Dan kami juga berdoa memberkati para pelaksana tugas, kepala-kepala daerah yang baru berganti. Tuhan karuniakan mereka hikmat, kekuatan, dan lebih lagi untuk Pilpres tahun 2024 dan Pilkada serentak ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang menurunkan raja-raja, Engkau Tuhan yang memilih dan menaikkan raja-raja. Kami percaya negeri ini ada di dalam kendali Tuhan. Setiap intervensi kerajaan kegelapan, kami bersepakat menghancurkannya dalam nama Yesus. Bila damai sejahtera yang melampaui segala akal itu turun membentuk negeri kami. Negeri ini diberkati dengan berlimpah-limpah, berlimpah-limpah dan berlimpah-limpah. Terima kasih buat panggilan-Mu sebagai gereja-Mu di tengah-tengah negeri ini untuk berdiri menjadi rumah doa, rumah mujizat dan rumah kabar baik bagi semua orang. Menjadi pintu yang terbuka bagi orang mengenal Kristus melalui hidup kami. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua belah tangan, arahkan hatimu kepada Tuhan, sebab Dialah Tuhan yang sudah memanggil engkau, yang sudah menuntun engkau dan akan terus melanjutkan karyanya dalam hidup. Tapi sebelum kembali, saudara, mari terima berkat daripada Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat anugerah, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus telah buktikan, Dia curahkan darahnya bagimu, supaya segala berkat yang Dia janjikan kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Israel itu digenapkan dalam hidupmu, keluarga rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, studi kuliah pelayananmu. Tuhan membuat engkau berhasil, berkelimpahan dan berkemenangan. Jangan seorang pun takut, gentar atau khawatir, tetapi percayalah Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, sampai kesudahan zaman, sampai Tuhan datang kembali
dan membawa kita masuk dalam kemuliaan yang kekal. Haleluya. Yang percaya diberkati berlimpah-limpah dan siap jadi berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mengenal mimpi